Perkenalkan, nama saya Jakaria Arbil Karim dengan NIM 123407070 dari kelas 3B MHU. Di sini akan menjawab beberapa pertanyaan untuk keperluan ujian akhir semester dakwah antar budaya. Jadi yang pertama ada strategi dakwah antar budaya yang digunakan oleh Wali Songo. Nah, biasanya mereka menggunakan akulturasi budaya atau perpaduan antara budaya satu dan budaya lainnya. Mereka menggunakan seni seperti wayang, gamelan, dan tembang, dan lain-lain lah untuk menyampaikan ajaran Islam untuk media dakwahnya. Misalnya Sunan Kalijaga dikenal dengan wayang kulitnya sebagai media dakwah, kembali menyisipkan nilai-nilai Islam dalam cerita yang disampaikannya. Ada karakteristik. Yang pertama, para wali songo benar-benar paham pentingnya suatu media dalam berdakwah. Para wali songo nggak tanggung-tanggung, nggak canggung untuk memanfaatkan media seni dan budaya untuk dijadikan sebagai media dakwah seperti gamelan, wayang, lagu daerah yang dimana kala itu sangat digandrungi oleh masyarakat. Para wali songo nggak cuma mampu menggunakan berbagai instrumen seni, tetapi menjadi tokoh kunci dalam perkembangan seni tersebut di kemudian hari. Kedua, para wali songo berdakwah dengan damai serta lewat pendekatan kemasyarakatan yang sangat baik. Gak pernah ada paksaan masuk Islam. Para wali songo mengajak masyarakatnya dengan santun dan sabar dan tahap demi tahap. Hal ini nampak jelas pada dakwahnya Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Ketika baru tiba di tengah masyarakat, beliau nggak secara frontal mengajarkan agama Islam, tetapi beliau lebih dahulu berbaur dengan masyarakat, memperkenalkan dirinya secara perlahan. Baru setelah itu mengenalkan ajaran Islam dan kemudian mengajak untuk masuk Islam. Ketiga, Wali Songo menyasar seluruh kalangan objek dakwahnya. Tidak pernah pandang bulu. Wali Songo tidak memilah-milah sasaran dakwahnya. Seluruh kalangan mulai dari tinggi hingga rakyat jelata didatangi. Untuk dakwah, para Wali Songo juga enggak segan untuk menduduki jabatan strategis seperti yang dilakukan oleh Sunan Ampel sebagai penasehat kerajaan Islam Demak. Keempat, para wali songo membangun kaderisasi dakwah lewat pendidikan yang berkualitas. Para wali songo adalah peletak batu pertama berdirinya model pendidikan pondok pesantren, sebuah pendidikan yang sebelumnya belum pernah ada di Nusantara. Para wali songo sekaligus pengasih pondok pesantren generasi pertama. Nah, dari generasi pesantren itulah lahir pendakwah-pendakwah yang dikirim ke berbagai pelosok untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan metode dakwah para wali songo. Nah, para wali songo menggunakan metode dakwah sebagaimana metode dakwah yang Allah gariskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, yakni al-hikmah, kebijaksanaan, mau'izah, nasihat yang baik, serta al-muzadalah berarti dia ahsan, berbantah-bantahan dengan jalan sebaik-baiknya. Dalam menyampaikan dakwahnya, para wali songo selalu mendahulukan aspek keteladanan pada umat, memberikan nasihat dalam bahasa yang santun dan singkat. Dan bila memang diperlukan sebuah diskusi atau perdebatan, para wali songo membingkai diskusi itu dalam suasana yang ahsan. Berdebat bukan untuk saling menjatuhkan dan pamer kepandaian, tetapi untuk menunjukkan kebenaran yang hakiki, yang nyata. Kemudian, apa sih yang menjadi hambatan daripada dakwah antar budaya itu sendiri? Yang pertama ada etnosentrisme, di mana fanatisme yang sangat berlebihan sehingga beranggapan bahwa budayanya sendiri itu lebih baik dibandingkan dengan budaya-budaya yang lain. Yang kedua ada inskriminasi. Jadi keadaan di mana suatu golongan atau individu tidak bisa melihat perbedaan atau keunikan di luar budayanya, di luar golongannya. Yang ketiga ada prasangka. Prasangka ini berkaitan dengan persepsi. Jadi apabila seseorang memiliki pengalaman yang kurang baik, kurang enak terhadap suatu individu atau golongan, maka akan timbul suatu persepsi. Kemudian persepsi itu akan menetap di pikirannya. Yang keempat ada stereotip. Stereotip ini berkaitan dengan prasangka sosial. Jadi gambaran atau tanggapan mengenai sifat atau watak tertentu yang bersifat negatif dan ramai gitu dibicarakan di kalangan masyarakat. Dan kelima ada perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan itu membuat seseorang menjadi sangat selektif.
Jadi orang-orang hanya akan menerima pesan dakwah yang menurutnya berhubungan dengan kepentingannya. Yang selanjutnya ada motivasi. Motivasi itu kan dorongan. Jadi orang-orang yang tidak terdorong atau tidak termotivasi pasti akan mengabaikan suatu dakwah gitu, akan mengabaikan pesan dakwah yang menurutnya tidak sesuai dengan motivasinya. Selanjutnya ada faktor semantik. Faktor semantik ini suatu hambatan komunikasi karena adanya perbedaan bahasa, budaya, norma, norma sosial antara dai dengan madunya. Nah, lalu apa sih yang menjadi tantangan dakwah antar budaya itu sendiri? Yang pertama ada perbedaan antara norma dan pengamalan agama. Jadi di masyarakat itu masih kurang lah pemahaman agamanya. Contoh, agama hanya dijadikan formalitas saja gitu. Jadi bungkus saja agama tuh. Antara teori dengan prakteknya tuh tidak seimbang. Yang kedua, agama dan sekularisme. Jadi di era saat ini mengalami transformasi di mana ilmu pengetahuan itu dan teknologi sangat dominan gitu. Jadi akan menggeser kemungkinan dan pertimbangan-pertimbangan agama dalam memutuskan pengambilan keputusan gitu, terutama dalam aspek sosial dan budaya. Kedua, cara menggunakan seni dalam dakwah versi saya lebih suka menggunakan seni dalam dakwah melalui tulisan dan lukisan. Mungkin secara komunikasi saya memiliki keterbatasan untuk menyampaikan secara langsung atau secara lisan. Kedua, karena ketika kita ingin menyampaikan suatu intinya atau suatu dakwah melalui tulisan atau lukisan, misal kita ingin menyampaikan kebahagiaan. Nah, setiap kata yang kita tulis, setiap garis yang kita tulis akan menimbulkan persepsi-persepsi yang berbeda, jalan-jalan yang berbeda dari setiap orang. Walaupun tujuan kita akhirnya sama, ingin menyampaikan suatu kebahagiaan. Dari persepsi itulah bahwa mungkin satu untuk menjalani hal itu mendapatkan satu kebahagiaan itu banyak sekali. Lalu mengapa spiritualisme itu seringkali mengarah pada radikalisme? Kalau kita lihat dari definisi spiritualisme itu sendiri, spiritualisme itu adalah pendekatan yang menekankan pemahaman teks-teks suci atau kitab suci itu secara harfiah dianggap sebagai ajaran atau hukum yang tidak bisa ditafsirkan melalui atau ditafsirkan secara kontekstual. Kalau kita melakukan pendekatan intervensi dengan definisi ini, akan menghasilkan ajaran agama yang sangat kaku dan dogmatis. Hal ini sejalan dengan ciri-ciri radikalisme, di mana tadi kelompok-kelompok radikal itu seringkali ditandai dengan pemahaman yang sangat kaku. Mereka sangat kaku terhadap ajaran agama. Mereka seringkali menafsirkan dengan tidak fleksibel, sangat kaku dan sangat ekstrim. Mereka seringkali menerapkan ajaran agama atau hukum agama secara langsung tanpa mempertimbangkan konteks sosial atau budaya yang nantinya mungkin akan menyebabkan konflik atau kekerasan. Nah, sebab itulah yang menyebabkan bahwa spiritualisme itu seringkali mengarah pada radikalisme. Kemudian ada substansialisme Islam. Menurut Tajra, dalam jurnal tasawuf dan pemikiran Islam, substansialisme itu merupakan paradigma keagamaan yang lebih mementingkan substansi atau isi daripada label atau simbol-simbol eksplisit tertentu yang berkaitan dengan agama. Kalau dalam hal ini berarti Islam. Dengan kata lain, tipologi ini lebih menekankan pada perhayatan keagamaan Keislaman yang inklusif, toleran, dan menghormati keragaman agama atau pluralisme. Jadi agama Islam itu universal. Nah, substansialisme juga merupakan konsep Islam yang masih murni, belum terdistorsi oleh campur tangan manusia, kepentingan manusia, belum ditafsir oleh banyak orang, karena secara keilmuan, ketika kita ingin memahami agama dengan baik dan benar, harus dimulai dari dasar substansinya, baru dipraktekkan mana yang cocok, mana yang sesuai dengan substansinya. Lalu beberapa budaya yang bernuansa dakwah seperti halnya dalam seni pertunjukan wayang, dalam seni musik hadroh dan qasidah,
dan lain-lain masih banyak lagi. Lalu selanjutnya ada seni rupa seperti halnya kaligrafi. Lalu bagaimana saya berkontribusi dalam budaya tersebut? Yang pertama, sebagai pelajar, saya harus mempelajari dan memahami budaya-budaya yang ada, budaya-budaya tersebut. Terus kita juga bisa menggunakan sosial media sebagai platform untuk menyebarkan pesan-pesan dakwah atau budaya-budaya tersebut sebagai media dakwah yang kreatif dan menarik untuk menjangkau audiens atau mad'u yang lebih luas.